Bismillahirrahmanirrahim. Sahabatku, dalam hadis riwayat Ahmad, Muslim dan Nasa'i, Rasulullah SAW pernah mengajarkan terkait dengan 4 permintaan dari salah satu doa yang tentu saja bisa menjadi bagian dari refleksi hidup dan kehidupan kita agar makin baik dari waktu ke waktu. Doa itu berbunyi, Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung padamu dari ilmu yang tak bermanfaat. Wa min qalbi la yakhsha, dari hati yang tidak khusyuk. Wa min nafsi la tasba, dari jiwa yang tak pernah puas. Wa min du'ai la yusma, dan dari doa yang tidak didengar. Sahabatku, ilmu idealnya tentu saja mampu memberikan bimbingan dan mengarahkan hidup semakin lurus, semakin baik, dan terus berubah pada kualitas keimanan yang makin tajam, makin lurus, dan berada pada nilai kehidupan yang makin mulia. Namun realitasnya tidak sedikit banyak ilmu yang kemudian hadir namun tidak memberikan kemanfaatan bagi mereka yang mendapatkannya. Makin bertambah ilmu bukan makin tawadu, justru malah makin arogan, makin jumawa, makin sombong. Makin bertambah ilmu, makin tidak menambah keimanan, malah menentang dan berpaling dari aturan Allah SWT. Bahkan makin bertambah ilmu, makin tidak tentu arah dan tujuan. Tentu saja kita berlindung diri kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Demikian juga terkait dengan hati yang tidak khusyuk. Mana khusyuk itu artinya tunduk, merendah di hadapan Allah SWT. Namun realitasnya, makin banyak mereka yang kemudian tidak menjadikan hatinya makin tunduk pada Allah. Munculnya perasaan tidak lagi bersalah, tidak lagi berdosa tatkala melanggar aturan Allah SWT. Jangankan pada tingkatan takut, jangankan pada tingkatan merasa bersalah, berdosa ketika melakukan kesalahan dan dosa itu, hatta pada tingkatan rasa malu pun ternyata sudah tidak ada lagi. Maka tentu kita juga berlindung diri kepada Allah, jangan sampai kita dimasukkan dalam kategori hati yang tidak khusyuk. Demikian yang ketiga terkait dengan jiwa yang tidak pernah puas. Kenikmatan dan karena Allah begitu banyak, namun karena tidak pandai bersyukur menjadi sebab jiwa selalu tidak puas. Akibatnya seringkali terjebak pada perilaku yang menyimpang, tindakan korupsi, manipulasi, sogok dan suap, dan tindakan gasab lainnya seringkali terjadi tatkala jiwa itu tidak puas dan selalu berupaya untuk terdorong pada upaya-upaya untuk bisa mendapatkan kenikmatan yang bersifat dunia sementara waktu, namun kemudian mengabaikan apa yang diingatkan Allah di dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasulnya. Terkait dengan kaitan jiwa yang tidak puas, Rasulullah SAW senantiasa mengingatkan kepada kita dengan sabdanya, Unduru ila man huwa asfala minkum wala tanduru ila man huwa fauqakum fahuwa ajdaru alla tajdaru nikmatallahi alaikum. Lihatlah orang yang lebih bawah daripadamu dan janganlah kamu memandang yang lebih tinggi darimu. Yang demikian itu lebih pantas engkau tidak meremehkan nikmat Allah atasmu. Nah, ini tertera pada hadis riwayat Ahmad, Muslim, Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Kemudian yang keempat terkait dengan doa yang tidak didengar. Setiap mereka yang berdoa tentu berharap didengar dan dikabulkan oleh Allah. Namun ternyata tidak setiap mereka yang berdoa dapat memenuhi apa yang diharapkannya. Maka tentu banyak faktor yang menjadi sebab tidak diijabahnya pintu doa. Ada faktor karena yang dimakan dari perkara yang haram sehingga menjadikan tersumbatnya, terhalangnya pintu ijabah doa. Karena tidak bersungguh-sungguh di dalam berdoa, demikian juga bertentangan dengan apa yang Allah kehendaki, bahkan tidak dasarkan pada keyakinan bahwa permohonan dari apa yang disampaikannya itu akan didengar dan dikabulkan oleh Allah SWT. Saatnya kita optimalkan diri agar kita terhindar dari perkara yang tidak Allah ridha. Sebab bila Allah tidak ridha, maka tentu jalan hidup kita pun menjadi tidak menentu. Wa na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita terhindar dari perkara-perkara tersebut dan Allah SWT senantiasa mudahkan langkah kita untuk bisa mendapatkan kemuliaan dan keberkahan di sepanjang hidup dan kehidupan kita. Walhamdulillahirabbil alamin.